Manusia itu ada 3 kondisi yang harus kita pahami. Yang pertama, kondisi di mana kita memilih mau melakukan untuk Tuhan dan Tuhan mau melakukan untuk kita. Kondisi ini orang akan dipakai Tuhan, orang akan diperhatikan Tuhan, dan orang akan diberkati Tuhan. Kondisi ini paling gampang orang mengatakan Yesus itu baik, karena semua ini fasilitas. Aku mau, Tuhan mau. Tetapi ada kondisi yang kedua adalah aku mau, Tuhan tidak mau. Apa ini? Kondisi ini banyak dialami orang-orang, bahkan pendeta pun banyak yang mengalami hal itu. Contohnya saja, apakah keluarga ini tidak meminta berkat kepada Tuhan? Meminta. Apakah orang yang sakit kondisi ini tidak meminta kesembuhan pada Tuhan? Meminta. Aku mau, belum tentu Tuhan mau. Kondisi yang ketiga yang harus kita pahami, Tuhan mau, kita tidak mau. Apa itu? Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepada kita, tapi kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hanya yang Tuhan mau untuk kita, tapi belum tentu kita juga mau. Kondisi ini Tuhan berkali-kali katakan, kasihilah musuhmu, kasihilah orang-orang yang membenci kamu, kasihilah mereka, ampunilah mereka, datangilah mereka. Tuhan mau, kita tidak mau. Salam semuanya, silakan duduk. Saya akan sapa dulu yang ada di YouTube, nanti saat nonton ini diberkati, amin. Ya, saudara dikasih Tuhan, berapa hari saya di sini? 2 ya, 2 hari. Saya 3 hari. Jadi 3 hari, dan kemarin baru selesai dalam rapat BPL MU di Cipanas ya, di Puncak, dan ada acara namanya fellowship. Ada naik gunung setinggi 2.800 meter. Saya hanya kuat 2.000 turun lagi. Saudara, itu luar biasa itu, karena hujan. Hari ini saya memberikan satu tema, perjumpaan dengan Tuhan Yesus harus membawa perubahan dalam seluruh kehidupan kita. Maka Tuhan Yesus akan datang ke rumah kita. Ya. Tapi sebelumnya saya menyampaikan ini, saya memberikan satu bagian yang harus kita renungkan dan harus menjadi pemahaman dalam diri kita. Manusia itu ada 3 kondisi yang harus kita pahami. Apakah kita berkenan kepada Tuhan, apakah itu menurut kehendak kita sendiri. Yang pertama, kondisi di mana kita memilih mau melakukan untuk Tuhan dan Tuhan mau melakukan untuk kita. Nah, ini yang paling penting. Kondisi ini orang akan dipakai Tuhan, orang akan diperhatikan Tuhan, dan orang akan diberkati Tuhan. Dan bahkan bukan hanya itu, setiap doa-doanya selalu didengar Tuhan, dan setiap pelayanannya selalu diberkati Tuhan. Kondisi ini paling gampang orang mengatakan Yesus itu baik, karena semua ini fasilitas. Gampang. Oh, Yesus baik, tidak ada sakit penyakit, mau kemana tinggal cekrek jalan, tidak susah lagi memikirkan kondisi keuangan, semuanya lancar. Aku mau, Tuhan mau. Ini menjadi pilihan semua orang. Tetapi ada kondisi yang kedua adalah aku mau, Tuhan tidak mau. Apa ini? Kondisi ini banyak dialami orang-orang, bahkan pendeta pun banyak yang mengalami hal itu. Kondisi yang kedua ini, contohnya saja, ada yang sekarang sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, 13 tahun, atau mungkin dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak. Apakah pengantin ini ataukah keluarga ini tidak meminta anak kepada Tuhan? Meminta. Apakah keluarga ini tidak meminta berkat kepada Tuhan? Meminta. Apakah orang yang sakit kondisi ini tidak meminta kesembuhan pada Tuhan? Meminta. Aku mau, belum tentu Tuhan mau. Sehingga banyak orang kecewa dalam perjalanan hidup di dalam kondisi ini.
ketika disambung dengan kondisi yang pertama, oh Yesus baik, luar biasa baiknya. Kondisi kedua, ada orang yang sakit mendengar hal itu. Karena memang tidak mendapat apa-apa dari Tuhan. Tapi dia setia kepada Tuhan. Berdoa sampai pada akhir kehidupannya berdoa. Tetapi Tuhan tidak memberikan yang terbaik. Apa dimaksud kondisi kedua ini? Tuhan ingin dari keadaan kita, dari cara hidup kita, kita tetap setia untuk memuji Tuhan. Ada pendeta saya di kanan sana. Semenjak dia memilih jadi pendeta, tidak pernah kemana-mana karena sakit. Sampai pada akhirnya dia dipanggil Tuhan. Tidak punya apa-apa. Jadi kalau ada orang katakan, oh Yesus baik bagiku, sangat baik, teramat baik. Karena kita di fasilitas Tuhan. Tapi orang kondisi yang kedua ini, tidak mungkin dia hanya memandang Tuhan baik di saat dia dipenuhi kebutuhannya. Tapi dia memilih Tuhan Yesus baik karena memang Tuhan menyertai. Jaminannya bukan dunia ini. Saudara, kalau saudara ada di tahun 2023 ini, itu bukan saudara mau, tapi Tuhan juga mau kita ada di sini. Amin. Karena ada yang kurang 1 jam di tahun 2023 ini dipanggil Tuhan. Kurang apa? Dia pasti mau ada di tahun ini. Tapi Tuhan tidak mau dia ada di tahun ini. Kalau saudara dan saya ada di tahun ini, bersyukur pada Tuhan. Karena aku mau, Tuhan juga mau aku ada di tahun ini. Manfaatkan. Maka saya katakan berulang-ulang, kematian bagi orang percaya itu bukan misteri. Bukan rahasia. Karena semua sudah tertulis di dalam firman. Yang menjadi misteri kapan kita akan pergi. Ya, jangan setuju kalau ada orang, kok kematian itu tercanda misteri. Bukan misteri, pasti karena sudah tertulis. Kita semua sudah tahu. Yang menjadi misteri adalah waktu. Pendeta hanya kurang berapa menit kok itu dia khotbah untuk tahun baru 2023 kemarin. Pulang dari rumah, dia sakit, kemudian dipanggil Tuhan. Tidak mengalami. Ada yang baru mengalami 1 bulan, ada yang mengalami tahun 2023 ini hanya berapa jam. Sudah dipanggil Tuhan. Jadi kondisi yang kedua ini, aku mau, belum tentu Tuhan mau. Ingat, jangan surut oleh karena kita tidak memiliki apa-apa. Jangan surut oleh karena kesulitan pergumulan kita. Tuhan tetap baik. Dia menjamin kehidupan kita. Kondisi yang ketiga yang harus kita pahami. Tuhan mau. Kita tidak mau. Apa itu? Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepada kita. Tuhan sudah memberikan segalanya bagi kita. Bahkan menjamin segala sesuatu bagi kita. Tapi kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hanya yang Tuhan mau untuk kita. Tapi belum tentu kita juga mau. Kondisi ini Tuhan berkali-kali katakan, kasihilah musuhmu. Kasihilah orang-orang yang membenci kamu. Kasihilah mereka. Ampunilah mereka. Datangilah mereka. Berapa banyak orang yang disakiti orang, justru dia mengumbar kebencian. Padahal Tuhan bilang, kasih dia, datangi dia, ampuni dia. Tuhan mau, kita tidak mau. Berkati dia, berilah dia. Kalau kamu punya 2 jubah, berikan yang 1 jubah yang terbaik bagimu. Tuhan mau, kita tidak mau. Pikirkan hal ini. Ketika kita memutuskan menjadi orang percaya, orang Kristen, kasih banyak menutupi sekali dosa. Karena apa? Hanya yang Tuhan mau bagi kita, tapi kita tidak mau melakukan hal itu. Amin. Pahami 3 hal ini menjadi orang percaya. Kita tetap bersama Tuhan.
kita tetap erat dengan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan hari ini. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus harus membawa perubahan seluruh aspek kehidupan kita. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kita akan belajar tentang Zakheus yang di dalam konteks karakter Zakheus ini adalah orang-orang berdosa karena dia seorang pemungut cukai yang dibenci oleh orang-orang pada masa itu di lingkungan dan sekitarnya. Zakheus dipakai oleh pemerintahan Romawi untuk menjadi seorang pejabat kenegaraan pada waktu pemerintahan itu, menjadi pemungut cukai, pejabat dia. Kita baca, saya bacakan bagi saudara. Zakheus, Lukas 19 ayat 1 sampai 10 demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintas kota itu. Katakan, berjalan terus melintas kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia orang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang-orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, turunlah. Aku segera turun. Segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Katakan amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mengapa Zakheus ingin melihat Yesus? Dan mengapa sulit untuk melihat Yesus? Apa tujuan Zakheus untuk melihat Yesus? Tidak ada tujuan. Tidak ada niat untuk apapun tersirat dalam hati Zakheus. Karena dia hanya ingin melihat wajah Yesus itu seperti apa, yang viral seperti itu. Dia menyembuhkan. Bahkan dia berkuasa atas apapun. Diviralkan. Mengapa kesulitan melihat Yesus? Yang pertama, tertulis jelas dalam badannya pendek. Jelas secara fisik dia pendek. Yang kedua, saya kira bukan hanya itu. Zakheus dibenci orang-orang sekitar itu karena dia disebut orang berdosa. Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah Romawi itu sangat tinggi. Sangat-sangat tidak memenuhi satu bagian yang seharusnya diberikan kepada orang-orang Yahudi Israel pada masa itu, khususnya di Yeriko itu, sehingga sulit, diabaikan. Bodoh amat, mau lihat atau enggak dia terserah. Akhirnya dia hanya ingin melihat Yesus itu apa, siapa, bagaimana bentuknya. Sehingga dia hanya punya cara, dia naik pohon. Karena memang orang banyak, dia terus di situ, orang banyak. Fokus pada masa itu ketika Tuhan Yesus lewat, bukan kepada Yesus. Hanya Zakheus yang ingin melihat Yesus. Orang banyak itu tertuju kepada yang ada di atas pohon. Kalau Pak Wali Kota di sini ada pawai, tiba-tiba Pak Wali Kota naik pohon, kira-kira saudara lihat pawainya atau lihat Pak Wali Kota? Lihat Wali Kota, ini Wali Kota ada di situ, atau Pak Gubernur ada di pohon. Zakheus itu pejabat, Bapak Ibu, pejabat pajak
pemungut cukai yang sangat disegani. Anak buahnya banyak. Kalau hanya untuk melihat Tuhan Yesus, apa susahnya? Para pengikut dia, hansip-hansip atau orang-orang di situ ya, Satpol PP bukan di situ. Tinggal aku mau ngelihat Yesus, bukan gampang. Tapi dia tidak melakukan hal itu. Dia benar-benar secara pribadi ingin lihat. Ingin, saudara. Apa yang terjadi? Sakyus hanya ingin berjumpa dan melihat Yesus. Tapi Yesus memberi lebih dari sekedar apa yang dia ingini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu ada niat saja ke sini ingin hari Minggu itu ke gereja, melawan hujan, melawan sakit perut, melawan pening-pening, melawan pergumulan saudara, percaya firman Tuhan ini. Saudara hanya ingin hari Minggu itu datang ke tempat ini, tapi hari ini Tuhan berikan lebih. Amin. Tuhan jauh memberikan lebih. Bahkan ditawari, turunlah, aku akan ke rumahmu. Saudara, tawaran yang Tuhan Yesus tawarkan itu bukan main-main. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus oleh dan keinginan apapun dalam kehidupan kita yang kita imani dalam Tuhan Yesus, Tuhan sanggup memberi lebih dari sekedar apa yang kita ingin lakukan. Jadi kalau cuma sakit perut itu coba di sini sembuh. Sama dengan saya, Pak Gembala kita, setiap malam Minggu mendoakan supaya tidak terjadi perang di rumah itu. Karena hari Sabtu itu biasanya rawan konflik di keluarga. Doa kami hanya itu, Tuhan berikan damai sejahtera di malam Minggu ini Tuhan, supaya besok jemaat bisa datang dalam kondisi apapun. Bapak Ibu nggak pernah dengar Bapak Pendeta bilang gitu dalam doa kepada Tuhan setiap hari Minggu? Itu setiap pendeta selalu berkata begitu dalam doa. Karena mungkin soal makanan, mau ke warung mana, mau ke kantin mana, mau ke kafe mana, pilihan itu aja jadi ribut dalam keluarga. Tidak jarang malam Minggu itu justru keluarga itu menjadi konflik. Kalau sudah konflik, maukah diajak ibadah? Udah, mama saja sana. Di sini ada? Nggak ada yang ngaku. Saudara, yang pertama saya ingin katakan, perjumpaan dengan Tuhan. Ketika Sakyus ditawari dan dia turun dari pohon itu, apa yang dirasakan? Sukacita. Jelas ditulis di situ. Ketika dia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ, ketika Yesus sampai ke tempat itu, melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dengan sukacita. Ayat 6 itu menunjukkan suatu kegairahan, suatu luapan. Sukacita sama dengan senang. Alkitab jarang sekali menulis senang. Karena sukacita selalu dikaitkan perjumpaan dengan Yesus. Maka kalau ibadah bersukacitalah dalam segala hal, harus ada hadir Yesus di tengah-tengah supaya ada damai sejahtera dalam sukacita itu. Kalau senang saudara ke mall itu dekat situ. Saudara ada 75%, saudara temu 100%. Enggak ada 100% ya, 75-80% saudara senang sekali. Ini bagus, pilih-pilih. Senang. Saudara ke luar negeri senang apa sukacita? Senang. Saudara ke Israel senang atau sukacita? Senang. Karena pulang uang habis susah juga. Tidak ada apa-apa di sana. Jangan mempromosikan ada di Israel Tuhan Yesus, di sini tidak ada. Jangan. Yesus, perjumpaan Yesus ada di dalam ibadah.
ada di dalam penyembahan, ada di dalam doa. Tidak usah mengejar hal itu. Saya sampai sekarang pun tidak akan bermimpi untuk ke sana. Kalau memang tidak ada dana orang kasih saya. Enggak, saya tidak ada cita-cita ke sana. Tapi kalau Tuhan berkati ke sana, ya haleluya lah, begitu kan? Haleluya. Karena itu hanya kesenangan. Pulang dari sini pun kita susah. Tapi sukacita yang dikatakan Sakius dari keinginan diubahkan lebih dari sekedar ingin melihat, tapi perjumpaan dengan Yesus, maka sukacita terjadi. Jadi yang pertama, ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, kita harus merubah kehidupan kita, sukacita dalam segala hal, karena Tuhan menjamin kehidupan kita. Ini menjadi penting untuk kita katakan kepada hidup kita. Apa yang diberi lebih, perkatakan kepada Yesus. Saya tadi sudah singgung kepada Bapak Ibu, susah kita untuk mengatakan kepada Yesus, hebat, Yesus luar biasa, Yesus menyertai dalam kondisi sulit. Ya kalau misalnya saya sekarang, Bapak Ibu pun hari ini saya rasa bersukacita, karena permasalahan itu tidak akan pernah habis selagi kita masih nginjak tanah ini kan, masih nginjak tegel ini, tidak akan habis. Kalau persoalan-persoalan yang akan menghalangi perjumpaan kita dengan Tuhan, kapan kita akan mengalami sukacita itu? Tidak akan. Hanya timbul kesenangan-kesenangan yang membuat kita pada akhirnya kesombongan-kesombongan, membawa kelunturan iman dan ibadah kita. Kalau saya pulang tiba-tiba saya janjikan, Bapak Ibu tetap di sini ya. Nanti setelah pulang saya akan bagi 50.000 masing-masing yang hadir ibadah hari ini. Bapak Ibu senang, baik Bapak Pendeta ini. Ini pendeta dari mana itu? Dari Lampung. Besok diundang lagi saja. Mungkin Bapak Ibu begitu, senang. Ya, senang. Mungkin nanti ketemu teman, tadi Pak Pendeta dari Lampung tuh kita dikasih 50. Luar biasa, Pak Pendeta itu baik banget. Ya, kita dikasih. Ceritakan kepada teman, ceritakan kepada orang. Ya, itu baru dikasih 50. Kalau saya kasih pulang nanti 250. Wow, kita mau kasih tahu ke orang-orang di gereja itu ada pendeta begini yang kasih. Ya. Kadang kita lupa memberitakan kebaikan Tuhan yang sudah memberikan segala sesuatunya bagi kita. Karena apa? Yang kita alami perjumpaan dengan Tuhan Yesus bukan mencari sukacita, tapi mencari kesenangan. Tidak lengkap. Saudara demikian. Tuhan sudah memberikan lebih dari 50.000, 250.000, 5 juta dan sebagainya. Tetapi kita jarang sekali untuk memberitakan dan bersaksi kebaikan Tuhan dalam diri kita. Jadi hari ini kita harus ambil keputusan lah. Ya, hidup kita ini dalam kondisi apapun berkata bahwa Tuhan Yesus itu yang membawa hidup kita sukacita. Ya, saudara bisa membedakan tuh hari ini sukacita dan senang berbeda. Sukacita harus diiringi dengan perjumpaan dengan Tuhan. Ketika para gembala berjumpa dengan Yesus, ketika dia masuk, tertulis di situ, bersukacitalah dia. Ketika orang Majus datang dari jauh-jauh dan masuk ke ruang itu, hatinya bersukacita. Firman Tuhan selalu mengatakan, setiap ada perjumpaan dengan Tuhan, harus ada sukacita yang pertama. Hari ini saudara harus sukacita. Kita belajar dari Sakius. Ketika dia berlari dan turun, sebab hari ini Yesus akan menumpang ke rumahnya, segeralah turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Karena dari apa yang sekedar dia lakukan, Yesus memberikan lebih dari apa yang dia dapatkan. Yang kedua, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, harusnya kita mengingat segala dosa dan kesalahan kita. Sakius berkata, di
Di dalam hal ini, sekiranya ada orang-orang yang aku peras, aku akan kembalikan sebagai korban persembahan dari segala dosa-dosaku. Ayat ke-7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari orang itu, akan kubalikan 4 kali lipat. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus harus ingat akan kesalahan dan dosa kita. Jangan membiarkan dosa-dosa kehidupan kita terabaikan oleh keadaan-keadaan hidup kita, keadaan persoalan-persoalan dan pergumulan kita. Sakyus ingat akan dosa, apa yang dia perbuat kepada orang-orang, apa yang dia lakukan selama ini sebagai seorang pejabat bea cukai, pemungut cukai. Tentu dia dibenci kepada orang. Dia harus merubah pada kondisi Tuhan mau, aku mau. Apa yang Tuhan perintahkan, aku kerjakan. Sehingga hidupnya menjadi berkat. Dia mengampuni orang, dia diampuni orang. Itu yang dilakukan Sakyus, Bapak Ibu. Tahu mana yang baik dalam kehidupannya, mana yang benar dalam kehidupannya. Sakyus ingat segala dosa-dosa apa yang dia perbuat oleh karena perjumpaan dengan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki relasi hubungan baik dengan Tuhan Yesus, sehingga ada gerakan, ada niat dalam hidup kita. Tidak ada jemaat yang tidak berpotensi untuk melayani, tidak ada. Tidak ada. Persoalannya saudara masih menunggu-nunggu waktu. Saudara masih menunggu-nunggu kapan kesempatan untuk melayani itu ada. Saya katakan, ada bagian pelayanan meja, ada bagian pelayanan gereja, tata gereja, ada pelayanan rumah tangga, ada pelayanan di luar. Karena itu tugas gereja, trilogi gereja, bersaksi, bersekutu, dan diakonia, melayani. Melayani tidak cukup kepada gereja yang hanya beberapa jam ini, tetapi pendukung-pendukung dalam pelayanan itu pasti akan membawa nama gereja di mana kita berada. Amin. Tidak mungkin saudara melayani, memberikan sembako. Ini dari siapa? Dari saya. Saudara kan melupakan organisasi kita. Ini saya gereja di sini, dan katakan kita ada di gereja sini. Dan persekutuan ini dan ini, ceritakan. Karena tidak mungkin saya akan mengembangkan gereja ini. Tidak mungkin. Ada Pak Gembala, ada majelis, ada pengurus, ada orang-orang yang dipakai untuk menjadi singer. Kesalahbesaran, satu kesalahan seorang pendeta. Kalau pendeta saudara tidak cermat, hanya pendeta mercusuar yang hanya cemerlang oleh orang-orang lain, di dalamnya tidak. Padahal di dalam itu adalah milik kita yang harusnya cemerlang di dalamnya. Ada banyak pendeta yang eksis di luar sana, tetapi di dalam gelap. Kesalahan tragisnya seorang pendeta dalam pemberitaan firman Tuhan hanya untuk menyenangkan jemaat, hanya untuk mencari idola dalam dirinya supaya disukai orang, tetapi melupakan perjumpaan yang penting dengan Tuhan yang harus membawa perubahan kepada jemaat. Sakyus memilih hal ini untuk mengingat dosanya, supaya dia diterima, supaya dia dapat diakui, dan supaya Sakyus berjalan dan berelasi dengan Allah, juga dapat berelasi dengan orang lain.
ketika dia melepaskan segala dosa-dosa pelanggarannya dan mengembalikan uang itu, saya kira Zakius tidak dibenci lagi. Saya kira Zakius menjadi berkat bagi orang. Dia orang pandai, orang pintar. Tidak mungkin pemerintahan Romawi memilih dia untuk menjadi seorang pemungut cukai. 50 untuk dirinya sendiri, 50 untuk Romawi. Dia pernah menetapkan itu kepada orang-orang pada masa itu. Dia mengingat dosanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sering kali kita bererat kepada Tuhan, tetapi pada dasarnya kita rapuh di dalam Tuhan. Kita sering Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Oh, aku akan memegang tangan Tuhan. Tidak mungkin kita bisa memegang tangan Tuhan dengan erat kalau tidak ada relasi dengan Tuhan itu sendiri. Saya minta contohlah kepada siapa namanya? Ini kayaknya calon pendeta ya. Sini Bang Ferry. Saya kalau saya pindah kan ada itu. Bang Ferry pegang erat-erat tangan saya, sekuat-kuatnya sampai saya sakit. Kuat. Terus. Sudah segitu aja. Perhatikan. Ini saya gambarkan tangan orang berdosa. Taruh saya orang kudus, ya kan? Semakin kamu megang saya, sekuat itu, justru semakin dia merasa kuat memegang itu. Berapa lama kamu bisa kuat itu? 1 menit cukup? Kuat? 1 menit. 1 menit. 1 menit. 2 menit gak kuat? Enggak. Kendor. Apalagi sehari. Maka relasi dengan Tuhan bukan kita yang memegang erat, tetapi Tuhan harus turut memegang tangan kita. Supaya kita punya suatu kekuatan dalam diri kita. Bukan aku yang kuat, tetapi Tuhan yang memegang aku, sehingga aku bisa berjalan bersamanya. Amin. Sekarang kamu sudah tidak berdosa. Berdosa terus kita, tidak ada kudusnya. Tapi itu ketika saudara berkata dalam Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jangan digambarkan bahwa saudara yang kuat, tetapi Allah turut menopang kita. Allah turut menggandeng kita. Oleh sebab itu berjalanlah dalam relnya Tuhan, untuk kita memiliki kebersamaan di dalam membangun sebuah persekutuan. Karena trilogi gereja itu disusun dan dibuat dalam pergumulan berat jemaat-jemaat yang hanya berkonsentrasi pada pergumulan hidupnya, tetapi tidak mau menyerahkan dalam pelayanannya. Ketika dia mengatakan aku kuat di dalam Tuhan, sesungguhnya dia lemah kalau dia tidak bersekutu bersama orang-orang percaya. Amin. Tidak ada orang kuat tanpa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, yang ketiga, mengalami perjumpaan dengan Tuhan harus ingat orang lain. Perhatikan Zakius kembali. Akan mengembalikan berapa? 4 kali lipat dari apa yang pernah diambil dari orang lain itu. Kemarin malam ya saya makan antri. Ada yang dari Papua, dari Jawa, dari Jawa Timur, dari Kalimantan. Orangnya notabene kuat-kuat dalam hal itu kan. Tahulah kita, apalagi mahasiswa dulu kan. Itu nasi di situ ada daging apa itu? B1. Ada ayam, ada tempe, ada semua. Yang terakhir itu dapat kuah. Ini orang, waduh. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus harus sadar bahwa kita harus ingat orang lain. Jangan menganggap bahwa kita saja yang butuh. Tapi Zakius memilih untuk hal itu. Bukan diperintahkan Tuhan, tetapi karena perjumpaan dengan Tuhan, dia mengingat apa yang orang lain itu butuhkan dalam hidupnya. Tuhan tidak perintahkan dalam hal ini, tetapi Zakius memilih mengambil bagian itu
Bapak Ibu semua, karena ini orang banyak melihat Yesus ada di rumah itu kepada orang berdosa itu. Apa yang dikatakan orang-orang Farisi dan Saduki yang hadir pada saat itu, ahli-ahli Taurat yang hadir pada masa itu, yang mengatakan, dia mampir ke orang-orang berdosa, pun ikut ada di situ, menyaksikan perubahan, perjumpaan dengan Tuhan. Ingat orang lain. Itu yang dikatakan tadi. Yesus mau, kita tidak mau. Tapi Sakyus mau melakukan hal itu. Mengampuni orang lain, memberkati orang lain. Bahkan ini besar, 4 kali lipat besar. Besar sekali, sangat besar. Kalau yang diambil pada waktu itu 1 miliar, dia akan mengembalikan 5 miliar kepada orang itu. Besar sekali yang sehingga Sakyus mengukur, aku rela miskin. Allahku yang kaya itu harus menjadi besar. Dia memilih. Tidak diperintahkan, tetapi ada Roh Kudus, ada kuasa Allah yang mengingatkan kepada kita. Tuhan mau, aku harus melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saya sekarang, saya ada di Lampung, Pak Gembala kita ada di sini. Kemudian Pak Gembala saya telepon, Bang, saya kadang-kadang panggil Bang, kadang-kadang saya panggil pendeta, kadang-kadang saya panggil Bang Labuan, ke Lampung. Saya punya ayam 2 ekor, laki jantan dan betina. Ayo ambil ke sini. Tertarik tidak? Tertarik tidak Pak pendeta ini ngambil saya ayam ke Lampung? Ya enggak lah. Ongkosnya sudah berapa, dibelikan sini dapat berapa? Tapi kalau saya pun, Salum, Bang pendeta, ke Lampung lah. Saya ada mobil Avanza ini yang gak kepake ini, ambil ya. Utang-utang dia mau pasti dia gak punya ongkos pun utang-utang. Aku mau diam dulu lah, ada Pak pendeta. Tulus saya kasihkan untuk pelayanan Pak. Tulus, setulus-tulusnya. Wih, dia senang. Senang sekali. Saudara, saya katakan hal ini, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, terkadang kita tidak bayar harga untuk hal apapun. Padahal Tuhan sedang memberikan hal-hal yang kecil, memberikan segala sesuatu yang mungkin bagi kita tidak berharga. Tetapi kita melihat segala sesuatu yang kecil dalam pandangan kita, justru itu sanggup juga memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Saat saudara sakit, saudara lemah, saudara berdoa untuk kesembuhan, tetapi Tuhan hanya memberikan ya pileknya saja dan sebagainya yang sembuh, ya bersyukur. Tapi yang saya katakan tadi, ketika saya berikan kepada gembala mobil ini, Pak Gembala pasti akan mencari untuk mendapatkan hal yang berharga itu bagaimanapun caranya. Tapi banyak orang Kristen tidak mau mengusahakan apa yang sudah Tuhan jamin di dalam kerajaan surga untuk tidak mengambil itu. Tapi hari ini saya ingatkan seperti Sakyus, dia sanggup melakukan apapun. Dia rela mengembalikan apa yang dia miliki dari segala usaha dan pekerjaannya demi nama Tuhan dimuliakan. Ini menjadi bagian kita yang harus kita ingat, mengingat orang lain. Anak-anak muda di sini ada, anak-anak muda ada. Berapa anak muda tunjuk tangan? Berapa? Kadang ada anak-anak muda ini. Saya punya pengalaman ini. Ponakan saya itu baru beli motor baru, ini ceritanya. Motor, ada nggak sekolah STM, nggak sekolah STM, sampai mamanya mati tuh gara-gara motor itu. Beli baru keluar dari mobil itu, diturunkan mobil ke rumah, dia sudah bawa obeng, bawa tang, bawa alat-alat, dibongkar, lalu dia beli knalpot besar. Wih, mamanya stres. Ini motor baru untuk dia apa dibongkar-bongkar?
Sehingga spakbornya sudah nggak ada, spionnya anak muda tuh, spion sudah nggak ada, tinggal yang bunyi wow wow wow, wow. Jalanlah di gang itu anak itu setiap hari. Kira-kira yang di gang itu mendoakan dia semoga dia diberkati Tuhan atau apa doanya? Kira-kira Bapak Ibu kalau di gang kecil itu terus ada anak muda tetangga kita wah wah wah, wah. Bapak Ibu doakan supaya selamat ya anak kamu. Satu saja. Kapan kau mati di situ? Mungkin begitu. Maka anak-anak muda, apa yang kau perbuat harus ingat juga kepada orang lain. Suatu kali pun di gereja kami ini, waktu saya pertama pelayanan di gereja perintisan di situ, anak-anak muda ini setiap hari saya lihat. Kalau di sini nggak ada, ini bagus-bagus semua. Dia bisik-bisik di situ. Kita ibadah ini boleh nggak sih pakai pakaian-pakaian mini ketat-ketat begini? Dia bilang, boleh. Ini kan gereja. Tuhan kan melihat hati, bukan pakaian. Dia bilang gitu. Kelompok ibu-ibu juga begitu. Boleh nggak apa-apa nak, pakai aja. Saya dengar, saya khotbahin juga. Saya khotbahin juga. Anak-anak muda, kalau kamu pakai begitu di belakang sana, saya bilang. Jangan di sini. Bapak pendeta ini ngapa? Ya jangan pakai pakaian ketat begitu, saya bilang gitu. Emang kenapa Pak Pendeta? Ya nggak bagus, nggak sopan lah, saya bilang gitu. Lah saya kan di sini, di depan, terus begitu terus. Tuhan kan melihat hati Pak Pendeta. Tuhan melihat hati, tapi Pak Pendeta itu lihat pakaian. Mau dilihat kepikiran, nggak dilihat juga kepikiran. Saya bilang gitu, akhirnya besok itu berubah itu. Pakai kayak jilbab semua, akhirnya pakai rok-rok panjang semua. Jangan menyepelekan hal itu. Karena itu pun bagian di dalam ketidakfokusan seseorang dalam ibadah. Di sini bagus-bagus ini. Mini semua. Ya bagus sih memang. Tapi saya kira Tuhan gak berkenan. Ya. Maka saya ingin ingatkan Bapak Ibu, ketika kita dipakai Tuhan dalam kesempatan, baik itu singer, baik itu WL, kalau Tuhan hanya disenangkan dengan hal itu, saya kira jauh. Kita tidak ada yang bisa menyenangkan Tuhan. Kalau Tuhan hanya untuk disenangkan, Tuhan bisa memilih malaikat-malaikat untuk menyanyi, untuk menyenangkan hati Bapa. Di kerajaan surga, apa yang mendampingi Tuhan itu adalah malaikat-malaikat yang menyenangkan Tuhan. Jadi kalau kita hanya dipakai Tuhan untuk melayani singer dan sebagainya, mungkin apa itu yang nari-nari itu apa? Tamborin, yang tamborin itu, ya jauh untuk menyenangkan Tuhan. Tapi kalau kita dipakai, Tuhan hanya menghargai ketulusan hati kita, amin. Keseriusan hati kita dalam melayani, bukan suara kita, bukan tarian kita, bukan pakaian kita, ketulusan kita di dalam kita mengingat kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan mau tidak memakai kita, memakai para malaikat, tetapi kalau saudara mau, yang Tuhan perhitungkan hanyalah ketulusan hatimu dalam melayani, amin. Ini menjadi bagian penting untuk kita pahami. 3 kondisi di mana aku mau, Tuhan mau. Itu yang menjadi kerinduan kita. Tapi ada kalanya ketika kita mau, Tuhan tidak mau. Seluruh hidup kita ada di dalam otoritas Tuhan. Terimalah dengan setia atas apapun yang kita terima dari Tuhan. Kalaupun Tuhan mau, belajarlah sampai kita mau. Seberapapun kita bisa lakukan itu. Mari kita bangkit berdiri. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, saat ini, jangan keraskan hatimu. Tunduklah pada otoritas Tuhan. Karena segala perkaramu Tuhan tahu. Engkau bisa melakukan bersama-sama Tuhan. Tidak ada orang yang kuat, tidak ada orang yang hebat menjadi Kristen. Tidak. Tanpa berkorelasi, berhubungan erat dengan Tuhan. Sehingga Tuhan mau memegang tangan kita. Penolong yang setia, penolong
yang selalu setia, memenuhi keperluanku, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia oh Yesus, Yesusku tak pernah sekali katakan dengan renungan pujian ini, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Katakan, segala perkara dapat kutanggung. Amin. Dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Saudara, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Zakheus dan kita adalah orang berdosa. Tidak ada orang yang kebal terhadap kehidupan. Kalau hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, jangan keraskan hatimu, tapi lembutkanlah, tunduklah kepada otoritas Tuhan, karena perjumpaan dengan Dia akan membawa hidupmu sukacita, membawa hidupmu untuk mengingat segala dosa-dosa dan pelanggaranmu, dan perjumpaan dengan Yesus akan mengingat orang lain. Dan kita memberkatinya, mengampuninya, dan menyelamatkannya. Penolong yang setia. Kita pujikan sekalian pujian ini. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Oh Yesus, Yesusku tak pernah gagal. Katakan, segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan.